menjelaskan tentang mitokondria. Yang pertama itu adalah struktur dari mitokondria. Struktur dari mitokondria itu ada krista, membran luar, membran dalam, granul, matriks, DNA, dan partikel sintesis ATP. Nah, krista itu letaknya di sini, dia itu berupa lembaran, granul yang berwarna kuning lingkaran, membran dalam, ini adalah membran dalam letaknya, dan di sini adalah membran luar, partikel sintesis ATP yang berwarna putih lingkaran kecil, matriks yang berwarna biru, keseluruhan biru ini adalah matriks. Lalu selanjutnya itu ada DNA. Nah, di dalam matriks itu tempat reaksinya transisi siklus Krebs. Di krista adalah tempat sistem transport elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang respirasi aerob. Nah, apa itu respirasi aerob? Respirasi aerob merupakan suatu proses respirasi yang membutuhkan oksigen. Respirasi aerob sendiri berlangsung ke dalam 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan yang terakhir adalah rantai transport elektron. Nah, di sini kita akan membahas tentang glikolisis. Mari kita simak penjelasannya. Apa sih glikolisis? Glikolisis merupakan suatu proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dengan 2 ATP dan 2 NADH. Glikolisis terjadi di sitoplasma sel dengan menggunakan 10 enzim yang berbeda. Nah, ini dia tahap glikolisis. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP atau adenosin trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Kemudian, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Kemudian, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfruktokinase. Nah, selanjutnya, dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat yang memiliki 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang memiliki 3 atom C dan dihidroksiaseton fosfat yang memiliki 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Satu molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik. Artinya, dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi hidroksiaseton fosfat. Kemudian, gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Kemudian, 1,3 bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat oleh enzim fosfoglycerat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Tahap selanjutnya, 3 fosfoglycerat tadi akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat oleh enzim fosfoglycerat mutase. Kemudian, 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenolpirufat oleh enzim enolase. Yang terakhir, fosfoenolpirufat akan diubah menjadi pirufat yang merupakan hasil akhir dari glikolisis. Nah,
Perubahan tersebut dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahapan ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang perlu diperhatikan adalah pada langkah ke-6 hingga ke-10, langkah-langkah tersebut terjadi 2 kali karena terbentuk 2 gliseraldehyde 3 fosfat dari pemecahan fruktosa 1,6 bifosfat. Oleh karena itu, 2 molekul gliseraldehyde 3 fosfat masing-masing akan menjalani langkah 6 hingga 10 tersebut. Kemudian, hasil akhir dari glikolisis berupa 2 molekul asam pirufat dengan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, glikolisis ini memiliki bersama reaksi yaitu C6H12O6 ditambah 2 NAD ditambah 2 ADP ditambah 2 P menjadi 2C3H4O3 ditambah 2 NADH2 ditambah 2 ATP. Molekul ATP yang terbentuk sebenarnya ada 4, namun 2 ATP telah digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah dipakai pada tahap reaksi pertama dan ketiga. Dalam tahap awalnya, proses glikolisis membutuhkan 2 ATP sebagai sumber energi. Namun, dalam tahap selanjutnya, glikolisis akan menghasilkan ATP yang dapat digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah digunakan di awal, dan masih ada sisa ATP yang dapat digunakan untuk fungsi lain. Jadi, dalam glikolisis terjadi surplus ATP atau lebih banyak ATP yang dihasilkan daripada yang digunakan dalam proses tersebut. Sehingga pada perhitungannya sebenarnya glikolisis menghasilkan 38 ATP. Tetapi 2 ATP digunakan untuk membayar hutang pada tahap pertama dan ketiga. Sehingga ATP akhir yang dihasilkan berjumlah 36 ATP. Baiklah, selanjutnya yaitu proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, proses dekarboksilasi oksidatif ini disebut juga dengan reaksi antara. Reaksi ini terjadi setelah proses glikolisis yang akan memasuki proses siklus Krebs. Nah, tempat terjadi proses ini yaitu di mitokondria. Mitokondria sendiri terdiri dari membran luar dan membran dalam. Nah, membran dalam mitokondria ini berlipat-lipat. Nah, ada juga bagian disebut dengan matrik. Nah, di matrik inilah proses dekarboksilasi oksidatif terjadi. Nah, dalam prosesnya dekarboksilasi oksidatif memerlukan 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat ini didapatkan melalui proses glikolisis yang terjadi sebelum proses ini. Nah, 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 asetil-CoA yang membutuhkan peranan dari koenzim A. Dan juga menghasilkan 2 NADH. Nah, 2 NADH ini berasal dari 2 NAD+. Nah, dalam proses ini juga menghasilkan hasil sampingan yaitu 2 atom karbon. Nah, mengapa dihasilkannya 2 atom karbon? Karena 2 asam pirufat memiliki atom karbon 3 dan 2 asetil-CoA memiliki atom karbon yaitu 2. Nah, dalam prosesnya 2 asam pirufat ini melepas 1 atom karbonnya dan akan menghasilkan 2 karbon. Nah, NADH adalah
nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen, dan NAD+, yaitu nikotinamida adenosin dinukleotida. Dekarboksilasi oksidatif hasilnya yaitu asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Nah, asetil-CoA ini diperlukan untuk proses selanjutnya, yaitu proses Daur-Krebs. Siklus Krebs atau biasanya dinamakan siklus asam sitrat. Kenapa dinamakan siklus asam sitrat? Karena pada prosesnya senyawa awal yang terbentuk pada siklus Krebs ialah asam sitrat. Tempat terjadinya siklus Krebs yaitu terjadi di dalam organel yang dinamakan dengan mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang dikenal dengan the power of cell karena organel ini berfungsi untuk respirasi atau untuk menghasilkan energi. Proses terjadinya siklus Krebs yaitu awalnya ada senyawa yang memiliki 4 karbon atau biasanya disebut dengan oksaloasetat. Oksaloasetat ini akan bereaksi dengan asetil-CoA. Asetil-CoA adalah hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Karena asetil-CoA yang dihasilkan di dekarboksilasi oksidatif berjumlah 2, maka oksaloasetat juga yang dibutuhkan berjumlah 2. Jadi, 2 oksaloasetat yang memiliki 4 karbon bereaksi dengan 2 asetil-CoA yang memiliki 2 karbon, sehingga menghasilkan senyawa asam sitrat. Asam sitrat yang dihasilkan berjumlah 2. Kemudian, asam sitrat ini merupakan senyawa yang memiliki 6 atom karbon, karena oksaloasetat memiliki 4 karbon. Kemudian, asetil-CoA tersusun atas 2 karbon. Jadi, 4 karbon ditambah 2 karbon menghasilkan 6 karbon, yaitu senyawa asam sitrat. Asam sitrat akan terjadi perubahan isomer sehingga menghasilkan senyawa isositrat yang masih sama memiliki 6 karbon. Kenapa? Karena belum ada karbon yang keluar, jadi karbonnya masih tetap berjumlah 6. Kemudian, karena asam sitrat ini berjumlah 2, sehingga isositrat dihasilkan berjumlah 2. Isositrat ini diubah menjadi senyawa asam alfa ketoglutarat. Isositratnya 2, jadi asam alfa ketoglutarat juga yang dihasilkan berjumlah 2. Pada proses pengubahan isositrat ke asam alfa ketoglutarat, ini menghasilkan senyawa NADH. Jadi, untuk satu isositrat untuk diubah menjadi asam alfa ketoglutarat itu menghasilkan 1 NADH. Karena isositratnya berjumlah 2, maka NADH-nya juga yang dihasilkan 2. NADH ini berasal dari NAD+. Pada proses pengubahan isositrat ke asam alfa ketoglutarat ini mengeluarkan atom karbon dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. Bisa diperhatikan pada isositrat terdapat 6 karbon. Kemudian, karena ada karbon yang keluar 1 untuk satu isositrat, sehingga asam alfa ketoglutarat yang tadinya dari isositrat 6 karbon menjadi asam alfa ketoglutarat menjadi 5 karbon. Kenapa? Karena ada karbon yang keluar dalam bentuk karbon dioksida. Selanjutnya, asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi senyawa selanjutnya. Pada proses pengubahannya akan menghasilkan 1 NADH untuk 1 asam alfa ketoglutarat. Karena asam alfa ketoglutaratnya berjumlah 2, maka NADH yang dihasilkan 2. NADH berasal dari NAD+. Kemudian, pada proses ini juga dikeluarkan karbon dioksida. Senyawa yang dihasilkan yaitu suksinil. Bisa diperhatikan pada asam alfa ketoglutarat terdapat 5 atom karbon untuk 1 asam alfa ketoglutarat. Karena ada karbon yang keluar dalam bentuk karbon dioksida, maka yang dihasilkan senyawa suksinil yang memiliki 4 atom karbon. Suksinil memiliki 4 atom karbon, kemudian oksaloasetat memiliki 4 atom karbon juga. Dari sini, tidak ada lagi karbon yang keluar dalam bentuk karbon dioksida. Selanjutnya, senyawa suksinil akan diubah
Senyawa suksinat sama memiliki 4 atom karbon karena tidak ada karbon lagi yang keluar, sehingga senyawa berikutnya tetap memiliki 4 atom karbon. Pada proses perubahan suksinil menjadi suksinat, ini menghasilkan senyawa GTP dari GDP. Perlu diingat, untuk pengubahan satu senyawa suksinil menjadi satu suksinat akan menghasilkan satu GTP, karena di sini koefisien untuk suksinil ialah berjumlah 2, maka suksinat yang dihasilkan 2, begitu juga dengan GTP, dan membutuhkan GDP. GTP proses ini sama halnya dengan pengubahan ADP menjadi ATP. GTP ini setara dengan ATP. Sebenarnya, GDP merupakan singkatan dari guanosin difosfat, kemudian GTP guanosin trifosfat. Senyawa yang selanjutnya dihasilkan ialah fumarat. Fumarat ini tetap memiliki 4 atom karbon. Pada proses pengubahan suksinat menjadi fumarat, ini menghasilkan senyawa FADH2 dari FAD+. FADH2 belum bisa digunakan oleh tubuh, jadi FADH2 dan NADH itu akan diubah dulu ke ATP pada proses transfer elektron, yaitu proses siklus Krebs, kemudian baru bisa digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, fumarat kimalat. Ini tidak ada NADH, tidak ada ATP juga yang dihasilkan. Kemudian, dari malat ke oksaloasetat ini menghasilkan NADH dari NAD+. Perlu diingat, pada proses siklus Krebs ini merupakan salah satunya NADH yang dihasilkan tanpa mengeluarkan karbon dioksida. Yang terakhir itu adalah hasil. Nah, hasil yang didapatkan dari siklus Krebs yaitu adalah 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 karbon dioksida. Jadi, 6 NADH dan 2 FADH akan dibawa ke tahap berikutnya, yaitu adalah transport elektron. Selanjutnya itu tahap transport elektron. Nah, transport elektron ini merupakan tahap keempat dari respirasi aerob, di mana NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari tahap sebelumnya yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs. Nah, maka NADH dan FADH-nya ini akan diproses menjadi ATP, di mana ATP ini merupakan molekul berenergi yang dimana digunakan untuk aktivitas. Nah, selanjutnya transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Nah, di sini dapat kita lihat pada membran mitokondria yaitu terdapat lipid bilayer. Di sini ada kompleks protein 1, kompleks protein 2, ubiquinon, kompleks protein 3, sitokrom C, kompleks protein 4, dan ATP sintase. Nah, baiklah, yang pertama yaitu dari NADH terlebih dahulu. NADH akan melepaskan elektronnya masuk ke kompleks protein 1, di mana dia akan setelah melepaskan elektron akan berubah menjadi NAD. Nah, setelah ditransport ke kompleks protein 1, selanjutnya yaitu dikeluarkan lagi dan ditransport ke ubiquinon, di mana setiap melewati kompleks protein dia akan mengeluarkan H+, satu molekul H+. Nah, dari ubiquinon selanjutnya masuk ke kompleks protein 3, di mana selanjutnya yaitu masuk lagi ke sitokrom C. Di sini juga dikeluarkan satu molekul H+. Selanjutnya yaitu masuk lagi ke kompleks protein 4. Nah, di sini juga dikeluarkan satu molekul H+. Setelah kemudian ditransport ke luar, di mana akan ditangkap oleh penerima elektron terakhir yaitu O2. Di sini setelah elektron ditambah O2 ditambah dengan H+, maka akan dihasilkan H2O. Nah, kemudian H+ yang di luar ini nantinya akan masuk kembali melalui ATP sintase. Nah, di sini setelah masuk dikeluarkan H+ ini akan menjadi ATP. Satu molekul H+ akan menjadi satu ATP. Di sini dapat kita lihat ada 3 H+, maka dihasilkan 3 ATP. Jadi, dari proses NADH tadi, satu molekul NADH ini akan menghasilkan 3 ATP. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu untuk satu molekul FADH2, di mana FADH2 itu masuk melalui kompleks protein 2, bukan kompleks protein 1. Nah, setelah melepaskan elektron, dia akan berubah menjadi FAD. FADH2 ini yang telah berubah menjadi FAD dan melepaskan elektron, selanjutnya ditransport ke ubiquinon.
Selanjutnya yaitu ditransport lagi ke kompleks protein 3, ke sitokrom C, dan ke kompleks protein 4. Nah, di sini juga setiap melewati satu kompleks protein dia akan mengeluarkan satu H+, yaitu ke membran luar. Nah, di sini di kompleks protein ini juga dikeluarkan satu H+. Kemudian setelah masuk ke protein 4 juga keluar dan ditangkap juga oleh O2. Di sini sama juga elektron ditambah O2 ditambah H+ ini juga menghasilkan H2O. Selanjutnya yaitu H+ yang tadi juga akan masuk ke ATP sintase. Nah, satu molekul H+ itu kan satu ATP. Di sini dapat kita lihat ada 2 H+. Jadi dihasilkan 2 ATP. Jadi FADH yaitu FADH2 menghasilkan 2 ATP setiap satu molekulnya. Jadi perbedaannya yaitu NADH itu menghasilkan 3 ATP setiap satu molekulnya, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 ATP. Juga di sini NADH itu masuk melalui kompleks protein 1 dan FADH2 ini masuk melalui kompleks protein 2. Begitu. Setiap satu molekul NADH dan satu molekul FADH2 menghasilkan 3 ATP dan 2 ATP. Nah, seluruh hasil dari siklus glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs dan transport elektron ini menghasilkan 36 atau 38 ATP. Terima kasih.